warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat muslimah semua, jumpa lagi bersama saya dalam kajian teman berbuka. Spesial rubrik Muslimah Lifestyle. Sahabat muslimah, jangan lupa untuk selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa dipertemukan di dalam forum kajian yang mulia ini. Sahabat muslimah, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiut tabiin, serta kita semua selaku pengikutnya yang insya Allah semoga kita berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir nanti. Nah, sahabat muslimah semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sahabat muslimah, jangan lupa untuk tetap semangat. Selain kita berpuasa, selain kita memperbanyak tilawah, terus juga istiqomah untuk mendengarkan kajian. Semoga ilmu itu kita bisa bermanfaat untuk kita baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, sahabat muslimah semua, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita, ustazah kita, Ustazah Meti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Ustazah, biasanya tuh bagi emak-emak atau bagi ibu-ibu itu di minggu kedua ini sudah mulai sibuk. Nah, selain sibuk untuk menyiapkan kue-kue buat Lebaran, biasanya kita juga disibukkan untuk memilih-milih baju nih Ustazah. Nah, sebenarnya bagi kita itu sebagai seorang muslimah, baju seperti apa sih gitu kan? Terutama baju Lebaran ini kan pasti nanti bakalan rame banget nih ya. Apakah baju kita itu harus ikutin tren ataukah baju kita itu harus yang bermerek? Bahkan apakah harus yang mahal gitu biar katanya beda dari yang lain, nggak ada yang nyamain. Tafadholi Ustazah. Baik, jazakillah khair Mbak Novitasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini berbahagia sekali saya bisa berjumpa dengan sahabat solihah semuanya. Semoga menemani kita menyiapkan menu berbuka, kita sempatkan atau sambil menyimak kajian teman berbuka sore hari ini. Tema yang akan saya bawakan adalah Islamic Fashion Style. Nah, mudah-mudahan dari pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini memberikan pencerahan, ada pemahaman yang bisa kita ambil, dan ketika ini sudah menjadi pemahaman, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga tak lupa kita berbagi dengan saudara-saudara, sahabat muslimah kita yang lainnya. Sehingga rahmat Islam tidak hanya berhenti di kita, tetapi bisa tersebar luas. Nah, mengambil tema Islamic Fashion Style, jadi kenapa saya ambil tema ini? Karena kita bisa pahami ada pembahasan yang penting ya, ini untuk dikulik. Walaupun masalah fashion ya, atau gaya
berbusana gitu ya, terkait dengan diri kita sendiri gitu ya. Namun sebagai seorang muslim, kita tentu harus memperhatikan bagaimana sih pakaian yang harus kita kenakan sebagai seorang muslim, eh, bagaimana sih gayanya gitu ya, sehingga jangan sampai nih kita mengenakan pakaian atau busana yang justru malah mendatangkan laknatnya Allah gitu. Nah, apalagi nauzubillahnya malah itu dilarang pula oleh syariat. Nah, maka mudah-mudahan nih sore hari ini materi yang saya bawakan, Islamic Fashion Style, bisa memberikan gambaran pencerahan buat kita semuanya. Sehingga tidak hanya kita nanti akan mengikuti atau latah yang mengikuti fashion, sebagaimana tadi yang disampaikan Mbak Novita Sari, ibu-ibu hari ini lagi udah mulai sibuk-sibuk ya. Biasanya sih sebenarnya sudah jauh-jauh hari gitu ya, sebelum Ramadan bahkan gitu. Mau bikin bajunya kayak apa gitu ya? Apakah kita latah mengikuti fashion kekinian, padahal bisa jadi nih sejatinya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan tidak ada kata terlambat. Kajian sore hari ini semoga bisa memberikan pemahaman dan cakrawala berpikir sehingga bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kemudian juga kita sebarkan kepada yang lainnya. Baik, silakan dilanjut, Mbak. Oke. Oke, saya awali dulu dengan kita berbicara, karena tadi judulnya adalah Islamic Fashion Style, maka kita soroti dulu dunia fashion Islam. Nah, berbicara tentang dunia fashion Islam gitu ya, ternyata sebagaimana kehidupan yang ada di dunia ini gitu ya, karena kehidupan di dunia ini terus mengalami perubahan dan perubahan ini adalah sebuah kepastian ya atau sunatullah. Kalau tidak berubah berarti melawan sunatullah gitu. Nah, maka di dalam dunia fashion pun gitu ya juga termasuk di dalamnya dunia fashion Islam, ini mengalami perubahan gitu ya. Dan perubahannya terjadi sangat signifikan dari dulu hingga sekarang. Dalam hal apa perubahannya itu? Kita bisa lihat dari pilihan mode atau desain atau juga dari perpaduan warna atau juga segmentasinya gitu. Nah, kalau dulu gimana sih gitu ya kalau kita berbicara tentang dunia fashion Islam atau model baju Islam gitu. Maka biasanya ketika kita melihat atau kita mendengar atau mengenakan ya pakaian beratribut Islam ini terbatas yang mengenakannya. Nah, saya ingat pada saat saya masih sekolah, terutama di sekolah menengah atas ya, dalam satu kelas ini biasanya sejumlah siswa ini rata-rata yang mengenakan kerudung itu masih hitungan jari gitu. Pun juga terbatas ya. Jangankan kerudung, apalagi juga gamis gitu. Pengalaman saya sendiri tahun 2000-an mengenakan gamis itu the first ya di kampung. Bahkan Bu Nyai sendiri ataupun kalangan istri-istri dari Pak Kiai gitu belum tersuasanakan untuk mengenakan gamis gitu. Nah, sehingga dulu ini kalau terkait dengan fashion Islam masih terbatas yang mengenakannya. Nah, apalagi ada stempel gitu ya, di mana kalau mengenakan pakaian Islam itu kesannya itu adalah anak pesantren gitu ya, santriwati di pesantren. Yang kesannya ini kesan eh, meremehkan atau konotasinya negatif ya, kesannya kampungan gitu. Sudah gitu jadul ya, zaman dulu banget atau ketinggalan zaman. Ditambah kalau kemudian kita mengenakan pakaian itu terkesan gitu ya, itu adalah pakaian orang tua atau pakaian emak-emak gitu. Bahkan saya pribadi mendapatkan pengalaman ketika mengenakan pakaian Islam gitu ya, mengenakan gamis, kerudung dengan pakaian sempurna itu dibilangnya pakaian emak-emak atau pakaian ibu hamil gitu ya. Nah, dengan segala atribut yang bukan positif tetapi capnya negatif. Nah, ini sekarang berkebalikan ya dengan kondisi perubahan dunia fashion Islam. Kalau berbicara kita tentang fashion Islam hari ini sudah populer di semua kalangan dan masyarakat gitu. Bahkan mulai dari yang di kampung gitu ya sampai perkotaan, dari mulai anak-anak sampai nenek-nenek gitu ya. Bahkan mulai dari kalangan pejabat, istri-istri pejabat pun sudah mulai mengenakannya gitu. Bahkan sekarang di artis atau selebritis sudah mengenakan gitu. Nah, sehingga perubahan ini bergeser gitu ya.
yang tadinya enggak banget atau terbatas yang mengenakan, sekarang sudah di mana-mana semua sudah populer mengenakan pakaian Islam gitu. Nah, eh, ini gitu ya terkait dengan perubahan kekinian ini gitu, maka akhirnya pakaian Islam ini menjadi bagian dari industri fashion gitu. Yang dimana ada punya keunikan tren, ada bermacam-macam model gitu. Nah, yang kalau kemudian eh, zaman dulu itu hanya terkenalnya, maksudnya kalau kita pakai pakaian yang Islam itu ketinggalan zaman, atau bahkan kalau saya disematkannya, dicapnya atau di labelnya kuliah di sekolah apa kuliah Islam gitu ya, atau di kampus Islami gitu. Padahal eh, itu dulu gitu. Nah, kalau sekarang jangankan kemudian yang kuliah itu ya, bahkan kalangan siswa ataupun kemudian sampai tadi ya masyarakat semua sudah populer gitu mengenakan pakaian Islam ini gitu ya, bahkan sudah populer ya di mana-mana, baik itu dari sisi kualitasnya atau kemudian modelnya pun juga harganya. Tadi eh, apa apakah pilihan kita jadi yang mahal, ini ternyata juga ada bargaining position ya dengan baju yang kita kenakan gitu. Nah, dengan adanya fashion Islam ini menjadi bagian industri gitu ya, karena ada ikon modenya, ada keunikan tren dan bermacam-macam model. Nah, ini keunikan ini bisa kita lihat gitu ya, beramai-ramai berbagai macam brand itu mengeluarkan atau launching ya tren busana yang didesain gitu ya di tiap eh, sesi gitu. Jadi terutama untuk misalnya sebelum Ramadan itu untuk launching seri Idul Fitri gitu ya, atau Raya ini 1444 Hijriah gitu. Nah, ini sudah berbagai macam apa namanya model-model sudah bertebaran. Kita tinggal memilih gitu ya, baik itu di marketplace atau kemudian di online shop atau di pasar, di mall, semuanya sudah beramai-ramai. Trennya adalah mengenakan fashion Islam atau gaya berbusana Islam gitu. Silakan dilanjut. Nah, terkait dengan kita menyoroti industri fashion, eh, bahwa pesatnya perkembangan industri fashion gitu ya, terutama eh, tadi ya keunikan mode, kemudian pemilihan desainnya atau kemudian kombinasi warnanya, ternyata kemudian Indonesia ini dipilih atau digadang-gadang ya menjadi kiblat mode atau fashion Muslim dunia. Nah, muncul ini dari wacana dari organisasi Indonesian Islamic Fashion Consortium atau IIFC, di mana ketika melihat ya angka ekspor busana Muslim Indonesia itu sangat tinggi sekali ke negara-negara Muslim, semisal Malaysia, Turki, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, dan yang lain-lain, maka kemudian bergeliatlah gitu ya tren industri fashion pakaian muslimah ini gitu. Nah, sehingga eh, terlihat gitu ya bagaimana detak pertumbuhan kreativitas di industri fashion ini, terutama fashion Islam ya, fashion Muslim, semakin kencang gitu. Nah, apalagi ditambah dengan desainer-desainer muda yang bermunculan, sukses menggebrak ya mode pakaian, terutama pakaian Islam gitu. Nah, bahkan di Indonesia sendiri munculnya brand-brand busana merek lokal yang diinisiasi oleh desainer muda itu, bahkan sebagian sudah go internasional gitu. Nah, gambaran go internasionalnya bagaimana nih gitu? Bisa saya sampaikan gitu ya, bahwa ada nggak yang punya pengalaman nih muslimah gitu ya, sahabat solihah, punya data gitu. Ternyata masyarakat atau warga Timur Tengah dan juga Eropa gitu ya, ternyata hunting loh atau mencari loh gitu ya mukena itu di Indonesia gitu, saking populernya. Karena mereka gitu ya di warga Timur Tengah dan Eropa itu tidak ada atau tidak mengenal ya mukena, dan hunting atau melihat atau kemudian beramai-ramai itu ya mencarinya ke Indonesia gitu. Ditambah blogger-blogger ya busana muslim asing terutama tadi di Timur Tengah ataupun di Eropa itu ketahuan gitu ya kebanyakan itu mencuri ide desainer Indonesia, sehingga ini menunjukkan ya benar-benar desainer muda Indonesia itu menggebrak mode dunia. Nah, ini beberapa brand fashion muslim yang bisa sahabat Solihah lihat. Nah, di antara ini ya logo-logo brand, manakah logo yang biasa sahabat Solihah pakai nih atau yang biasa diincar?
mulai dari kualitasnya, mulai dari warnanya, mulai dari desainnya, atau dari harganya. Karena harga juga ternyata menentukan rupanya ya, dan kemudian menentukan posisi tawarnya. Gitu. Dari sekian ini yang saya tampilkan, yang pertama di atas itu ada kurang lebih 70 brand, di bawah itu juga banyak brand. Ternyata ini baru sebagian kecil gitu ya. Kalau kemudian kita ngeklik atau ngeklik di aplikasi Instagram itu kita bisa banjir gitu ya, berbagai merek brand fashion muslim itu bertebaran, dan Indonesia memang kaya sekarang gitu ya dengan brand-brand lokal yang ternyata ini kemudian tadi menggebrak atau membelalakkan mata di dunia internasional, khususnya di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ini gambaran kurang lebihnya berbagai desain dari berbagai brand yang tadi saya sebutkan. Nah, adakah desain-desain di sini yang menjadi rujukan sahabat solihah semua nih, gitu ya? Mulai dari pemilihan warnanya, desainnya, atau pemilihan jenis kainnya, gitu ya. Seperti apa yang menjadi patokan atau menjadi selera atau stylenya kita nih, gitu. Berbagai desain, berbagai perpaduan warna, berbagai jenis kain ini di apa namanya dilepaskan ya di pangsa pasar kita gitu, sehingga kita bisa leluasa memilih gitu ya. Yang ini menjadi gambaran dari eh, kita gitu ya, selera kita seperti apa gitu. Nah, yang berikutnya setelah kita mengetahui oh ternyata perkembangan dunia fashion ini luar biasa ya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih dari sudut pandang Islam melihat tentang fashion Islam ini. Saya awali dari kita memahami bersama tentang kesempurnaan Islam. Di Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yauma akmaltu. Pada hari ini telah kusempurnakan lakum bagi kalian dinakum agama kalian wa atmamtu dan telah kucukupkan alaikum atas kalian nikmati nikmatku wa raditu lakumul Islam madinah dan telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah, ini adalah agama yang komprehensif, agama yang sempurna dan paripurna. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah menegaskan gitu ya bahwa Islam itu sempurna, Islam itu cukup untuk kita. Cukup itu artinya tidak kurang, tidak lebih. Pas ya untuk kita kemudian menjalani kehidupan. Berarti tidak ada persoalan yang kita hadapi kecuali di dalam Islam itu pasti ada solusinya. Nah, apalagi yang terakhir di ujung ayat itu, Allah sendiri telah ridho terhadap Islam menjadi agama buat kita. Nah, bagaimana wujud kesempurnaan Islam ini? Kita bisa dapati bahwa Islam itu ajarannya tidak hanya terdiri dari akidah yang berupa keyakinan, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah, kepada Al-Quran sebagai panduan hidup, Al-Quran yang memuat di dalamnya ada keyakinan terhadap malaikat, hari akhir, kodok-kodar, baik buruknya dari Allah. Nah, ternyata Islam itu juga ada terkait dengan pengaturan syariah. Syariah ini atau hukum syara itu adalah segala hukum gitu ya yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan perbuatan hamba. Nah, di dalam Islam ini syariah gitu ya atau hukum Allah, hukum syara ini ada 3 dimensi. Ada dimensi spiritual yang terkait dengan antara manusia dengan Allah, gitu ya, hubungannya manusia dengan Allah, hablum minallah, berupa ibadah dan akidah. Yang berikutnya ada dimensi personal, hablum minan nafs, gitu ya. Nah, hablum minan nas ini, nah ini yang nanti akan kita bahas, termasuk di dalamnya hablum minan nafs itu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ternyata di dalam Islam itu ada aturannya, yaitu terkait dengan masalah pakaian. Nah, pun juga terkait dengan dimensi sosial atau hablum minan nafs, hablum minan nas gitu ya, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, di mana berarti ini menunjukkan gitu ya bahwa terkait segala hal itu diatur dengan Islam, gitu ya. Segala persoalan itu diselesaikan dengan Islam. Terlebih di dimensi personal, mungkin Mbak Operator bisa klik 1 kali lagi.
Ya, nah ini pembahasan kita hari ini. Jadi cakupan tentang dimensi personal hablum minan nafs ini ada kaitannya pembahasan tentang pakaian. Jadi pakaian itu dibahas. Pakaian itu ada hukumnya di dalam Islam. Sehingga sebagai seorang muslim kita tentu tidak bisa berlepas gitu ya, kecuali dengan ketetapan yang telah Allah buat untuk kita semuanya. Next. Nah, lalu bagaimana pakaian dalam Islam? Pandangan Islam mengatur tentang gaya busana ini. Allah menyebutkan di Quran surat Al-A'raf ayat 26, Allah menyampaikan, "Wahai cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tapi libasut taqwa huwa khair." Jadi pakaian takwa itulah sebaik-baik pakaian gitu. Artinya berarti di dunia ini gitu ya, pakaian itu banyak sekali jenisnya, pakaian itu banyak sekali modelnya, pakaian itu banyak sekali pilihannya gitu. Tetapi di mata Allah gitu ya, di hadapan Allah, pakaian takwa itulah yang harus kita pilih karena itulah yang terbaik buat kita. Nah, apalagi ditambah bahwa ketika kita mengenakan pakaian, ini adalah bagian dari konsekuensi iman kita, gitu ya. Sebagaimana di Quran Surat An-Nisa ayat 65. Allah menegaskan bahwa, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perselisihan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, artinya dengan masalah pakaian ini, Allah sudah menetapkan. Dan ketika Allah sudah menetapkan, maka kita wajib terikat dengan hukum Allah tersebut dan menerima dengan sepenuh hati, tanpa ada pilihan lain ya, tanpa ada alternatif. Nah, kita kemudian juga menerima dengan sukarela, ya, ridho, gitu. Nah, lalu maka kemudian terkait dengan pakaian ini dalam Islam, apa fungsinya? Nah, Allah menyebutkan bahwa di Quran Surat An-Nur ayat 31, bahwa pakaian ini digunakan gitu ya untuk menutup aurat. Nah, maka berarti selanjutnya kita harus tahu nih gitu ya, batasan aurat yang harus ditutup dengan pakaian tersebut itu yang mana saja atau apa saja gitu. Nah, di Quran Surat An-Nur ayat 31, Allah menegaskan bahwa ada batasannya gitu ya, di mana eh, setelah Allah meminta kita untuk menjaga kemaluan, maka dikatakan di situ bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi wala yubdina, janganlah kalian menampakkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan kalian, illa, kecuali ma dhahara minha, apa yang biasa nampak daripada kita. Nah, artinya berarti pakaian yang harus kita kenakan ini menutup aurat kita gitu. Nah, terutama perempuan dikatakan apa batasan auratnya. Nah, dikatakan Allah gitu ya di Quran surat An-Nur 31 itu, janganlah kalian menampakkan perhiasan. Nah, perhiasan maknanya adalah benar-benar perhiasan, gitu ya, bukan pandangannya perempuan adalah perhiasan dunia. Nah, itu bukan. Jadi, pandangannya di sini adalah zina. Zina tahunna itu zina. Jadi, zina itu adalah perhiasan. Apa yang biasa kita pakai sebagai perempuan? Kalau mulai dari atas itu kan ada anting-anting ya di telinga. Kemudian kalung itu di leher. Turun ke bawah di pergelang lengan atas itu ada gelang lengan atas. Turun ke bawah itu ada gelang gitu ya. Kemudian ke bawah lagi ada gelang kaki atau bahkan cincin kaki gitu. Nah, semua itu tempat melekatnya perhiasan di mana Allah menekankan itu aurat gitu yang tidak boleh terlihat. Nah, kecuali yang biasa nampak dari kita. Nah, berdasarkan ketetapan ulama dan tafsir dari Quran Surat An-Nur 31 ini, eh, ilama doharomina atau apa yang biasa nampak dari kita itu apa? Muka dan telapak tangan. Jadi hampir seluruh tubuh kita, perempuan ini adalah aurat gitu ya, dan ini harus kita tutup. Kecuali yang biasa nampak dari kita adalah muka dan telapak tangan. Nah, telapak tangan ini baik yang dibilang orang ya, apakah dohir atau batinnya? Ya, dua-duanya. Jadi antara telapak depan dan telapak belakang itu berarti bukan aurat gitu ya, karena yang boleh atau biasa nampak daripada kita. Nah, berarti
setelah kita tahu nih bahwa aurat yang harus ditutupi itu seperti itu dan harus ditutupi dengan pakaian, maka bagaimana sih ketentuan berpakaian di dalam Islam? Nah, maka ada beberapa aturan yang harus kita penuhi sebagai muslimah dalam mengenakan pakaian, gitu ya. Yang pertama, kita diwajibkan oleh Allah untuk mengenakan khimar. Nah, khimar ini apa? Atau bahasa Indonesianya kerudung, gitu ya. Ini adalah penutup kepala, leher, dan sampai dada, gitu. Dalilnya atau rujukannya ada di Quran Surat An-Nur 31 juga, gitu ya, yang dalam bahasa Arab, lanjutan dari tadi pembahasan menutup aurat adalah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi dan hendaklah kalian itu menutupkan himar, ya himar atau kain kerudung ke dadanya. Nah, berarti di sini yang wajib kita kenakan pertama dari pakaian yang dimaksudkan untuk menutup aurat kita adalah himar atau kerudung. Nah, himar atau kerudung ini berarti menutup aurat kita bagian atas, gitu ya. Nah, berikutnya apa syaratnya? Itu dikatakan sebagai himar atau dikatakan pakaian syar'i bagian atas. Syaratnya ada dua, gitu ya. Yang pertama tidak tipis. Nah, tidak tipis ini berarti tidak menampakkan rambut kita, tidak menampakkan warna atau leher kita, gitu ya, tidak juga menampakkan bagian dari dada kita, gitu. Nah, artinya berarti eh, tertutup sempurna, gitu ya. Warna kulit atau rambut itu tidak terlihat. Nah, yang berikutnya adalah juyub. Apa itu juyub? Juyub ini adalah diulurkan sampai menutup dada. Nah, sehingga dikatakan sebagai syar'i ini ketika memenuhi tadi dua syarat ya, tidak tipis dan juyub. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa kerudung syar'i atau khimar syar'i itu yang seperti apa? Nah, sehingga batasan minimalnya adalah tadi dua, ya, tidak tipis dan juyub atau menutupi dada. Nah, berarti tidak harus ya, atau kemudian ini pemahamannya harus diluruskan di tengah-tengah masyarakat. Sepertinya banyak kekeliruan ya memandang bahwa eh, khimar syar'i itu yang panjang besar gitu ya. Nah, ternyata eh, tidak tidak sepenuhnya betul gitu ya, karena definisi makna syar'i kerudung itu atau khimar itu ya ketika memenuhi dua syarat itu. Satu tidak tipis atau tidak transparan dan yang kedua itu juyub. Nah, berarti ini sudah terkategori sempurna menutup bagian atas gitu ya. Nah, yang kedua setelah himar Allah memerintahkan kepada kita untuk mengenakan jilbab. Nah, jilbab dalilnya itu ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Karena ayatnya panjang gitu ya. Kurang lebihnya gitu ya. Di awal saya pertegas gitu ya dalam bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jadi, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, karena ada kata jalabi bihinna gitu ya, jilbab-jilbab kalian. Jilbab ini ada dalam Al-Qur'an, tadi di Quran surat Al-Ahzab 59 dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus kembali ke makna bahasa Arab, ya. Ini tidak bisa. Kemudian kita tadi makna apa jilbab itu ada di dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan, nyari kamusnya kamus bahasa Indonesia. Nah, itu nggak nyambung. Kenapa? Karena kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia, jilbab itu yang seperti hari ini dipahami banyak orang adalah kerudung. Nah, jadi ada definisi yang harus diluruskan nih gitu ya oleh kita semuanya muslimah bahwa jilbab ini gitu ya menurut kamus bahasa Arab definisinya adalah, nah ini saya share ke sahabat Soliha ada kurang lebih 4 ya referensi. Yang pertama dari kamus Al-Muhit. Barangkali kalau Ahwati atau sahabat Soliha punya kamus yang kamus bahasa Arab, ini bisa dibuka ya.
Nah, yang pertama dari Kamus Al-Muhit itu mengatakan bahwa jilbab ini definisinya adalah pakaian yang lebar seperti terowongan. Nah, berarti pakaian lebar seperti terowongan. Ya, jadi nggak ada kata kerudung, ya itu nggak ada ya. Jadi ini jilbab ini adalah pakaian yang lebar seperti terowongan. Atau juga menurut Kamus Al-Munjid, ini menyatakan definisi jilbab adalah gamis atau jubah atau baju yang longgar. Nah, lagi-lagi baju, ya bukan kerudung. Yang ketiga dari Kamus Al-Munawir, jilbab adalah baju kurung panjang sejenis jubah. Nah, apalagi yang terakhir dari menurut Al-Jauhari dalam kitab Mukhtaru As-Sihah, jilbab itu artinya sejenis milhafah atau mula'ah yang maknanya adalah sejenis mantel atau kain penutup dari atas sampai bawah atau dalam bahasa Indonesia kita sering sebut jubah. Jadi dari berbagai kamus yang ada serta dari kitab Mukhtaru As-Sihah ini tidak ada satupun makna dari jilbab yang berarti kerudung. Karena tadi kerudung menurut Islam itu himar. Sementara kalau jilbab itu adalah pakaian yang menutup aurat bagian bawah. Nah, sekarang next, apa syarat-syarat atau klasifikasi pakaian itu dikatakan jilbab? Kurang lebih ada 8. Nah, yang pertama, dikatakan jilbab jika satu merupakan pakaian luar yang menutupi pakaian rumah atau mihnah. Jadi, jilbab ini akan kita kenakan pada saat kita keluar rumah. Satu langkah dari pintu menuju kehidupan umum, itu kita wajib untuk menutup aurat kita bagian bawah dengan mengenakan jilbab ini. Nah, yang kedua, jilbab ini adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Ya, jadi diulurkan dari atas sampai bawah gitu. Yang ketiga, dia merupakan satu potong terusan. Nah, kenapa saya bisa kriteriakan satu potong terusan? Karena tadi menurut definisi dari Kamus Al-Muhit itu dikatakan seperti terowongan. Nah, kalau terowongan itu kan berarti nggak potong-potong ya. Gitu. Satu lurusan gitu ya, satu terusan. Nah, kemudian yang keempat, menutupi warna kulit. Nah, artinya berarti warna kulit kita, baik ya kulit di yang harus kita tutup tadi ya, itu tidak boleh terlihat gitu. Nah, mungkin Ahwati atau sahabat Solihah bisa tahu ya, salah satu kain jenis brokat itu ketika kita pakai itu akan kelihatan nih warna kulitnya. Kecuali kalau kemudian kita bisa siasati ketika kita mengenakan kain brokat itu dilapisi lagi gitu. Nah, itu akan menutup ya warna kulit kita. Nah, sehingga karakter atau kriteria dikatakan jilbab itu bisa ketika menutupi warna kulit. Yang kelima, jilbab ini adalah luas, lebar, tidak menampakkan bentuk tubuh. Jadi tidak ketat ya, atau mungkin kalau bahasa Sunda kayak lepet gitu ya, merekateng-teng gitu. Jadi sempit, ketat gitu. Nah, ini tidak bisa ya dikatakan jilbab itu yang luas, wasi gitu ya, lebar. Tidak menampakkan lekuk tubuh kita terutama bagian panggul gitu. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, karena ternyata selama ini pengetahuan kita kadang-kadang tidak sampai gitu, bahwa ternyata kenapa kok bahwa jilbab itu tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir, karena ternyata ada dalam hadis gitu ya, bahwa Allah melaknat perempuan atau wanita yang menyerupai orang kafir gitu. Karena ketika menyerupai orang kafir, maka dia termasuk bagian di dalamnya. Nah, ini berarti ketika kita mengenakan pakaian yang serupa dengan orang kafir, menunjukkan identitas kita itu bagian dari mereka. Maka kriteria jilbab di sini tidak boleh bahwa jilbab itu menyerupai orang kafir. Yang berikutnya tidak boleh menyerupai dengan pakaian pria. Nah, ini juga ada hadisnya gitu ya, yang menegaskan bahwa Allah melaknat wanita atau perempuan ini ketika mengenakan pakaian itu seperti laki-laki ataupun sebaliknya, laki-laki seperti perempuan. Nah, kalau tadi yang di nomor 6 dan nomor 5 6 dan 7 ini tidak boleh menyerupai, tidak boleh menyerupai. Artinya dalam hadis itu ada kata-kata Allah melaknat, berarti ketika kita melakukannya ini termasuk bagian dari dosa besar. Gitu. Nah, kalau dosa besar berarti ngeri banget ya gitu. Karena jaminannya adalah neraka. Nah, yang terakhir, 8 ini adalah irho. Irho itu diulurkan sampai bawah menutupi kedua kaki. Gitu. Next.
Nah, ini tadi ya kriteria jilbab. Nah, yang ketiga setelah kita mengenakan yang pertama himar, yang kedua jilbab, yang ketiga yang harus kita kenakan adalah mihnah atau pakaian rumah. Jadi, akhwati, sahabat solihah, ketika kita keluar rumah gitu ya, maka pakaian yang kemudian kita kenakan itu tidak langsung jilbab dan kerudung saja. Ternyata di dalamnya itu kita sudah mengenakan pakaian rumah. Nah, ini harus menjadi catatan kita gitu ya, karena biasanya eh, banyak yang tidak paham gitu ya ketika mengenakan gamis itu daleman langsung gamis dan kerudung gitu ya, tanpa mengenakan mihnah ini atau pakaian rumah. Nah, yang terakhir gitu ya, sebenarnya untuk yang keempat kaos kaki ini memang tidak ada dalilnya gitu ya, tetapi tadi untuk menjamin kita irho diulurkan sampai bawah menutupi kedua kaki, maka kaos kaki ini gitu ya, ini membantu kita untuk menutupi kedua belah kaki kita ketika pakaian atau gamis yang kita kenakan atau jilbab yang kita kenakan itu saat berjalan masih terlihat kakinya. Nah, alternatif ketika kita tidak mau pakai kaos kaki gitu ya, sahabiah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika kita bajunya sudah irho, gitu ya, berarti menutup atau diulurkan sampai bawah menutupi kedua kaki. Tapi ketika kita berjalan masih kelihatan kakinya. Apa yang harus kami lakukan, wahai Rasulullah? Nah, maka Rasul menjawab, ulurkanlah lagi satu jengkal, gitu ya. Nah, jadi ditambah lagi satu jengkal, jangan lebihkan dari itu, gitu. Nah, ternyata ketika dilebihkan satu jengkal itu, benar gitu ya ketika berjalan kedua kaki kita itu tidak akan terlihat. Nah, tetapi hari ini gitu ya mungkin agak repot ya ketika kemudian sudah diulurkan, sudah irho terus ditambah lagi gitu. Nanti akan ngepel lantai atau nyapu lantai gitu ya, kotor gitu. Nah, alhamdulillah Allah sudah tetapkan bagi kita ada kaos kaki ya. Jadi penemuan teknologi sehingga membantu kita sebagai wasilah kita tadi ya untuk menutup aurat kita, tertutuplah kaki kita. Nah, jadi saya simpulkan ada mode atau style pakaian yang kemudian kita harus pakai itu ada empat ya, empat kurang lebih. Yang pertama kita harus mengenakan himar, yang kedua kita harus mengenakan jilbab, yang ketiga di dalamnya itu ada mihnah, dan yang terakhir kaos kaki. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran pakaian Islam, gitu ya. Jadi aturan yang Allah tetapkan buat kita adalah seperti ini. Gitu. Next. Nah, penutup sebagai penutup untuk tema kita pada hari ini, saya mengingatkan untuk saya pribadi dan untuk sahabat solihah semuanya, ternyata ada di balik momentum trennya busana muslimah, gitu ya, kita diminta, kalau Allah jangan hanya sebatas kemudian eh, berhenti di ranah industri. Tadi ya, muncul brand lokal gitu ya, dan sampai go internasional yang banyak sekali gitu. Ternyata kalau dia dalam Islam, eh, ini pun difahami gitu ya, di dalam politik ekonomi Islam itu ada loh hukum-hukum yang mengatur tentang industri. Nah, sementara dalam Islam, industri pakaian muslimah, pakaian pakaian gitu ya, itu ya juga harus mengikuti ketentuan hukum Islam, ketentuan hukum berpakaian di dalam Islam. Kenapa? Karena negara sebagai riayatus su'unil ummah, jadi pengatur ya umat urusan kaum muslimin atau dan warga negaranya itu ada melakukan penjaminan gitu ya. Jaminan yang harus dilakukan oleh negara salah satunya adalah terkait dengan pakaian. Jadi bagaimana warga negaranya itu mengenakan pakaian. Tidak hanya yang muslim tapi non-muslim juga negara punya andil atau punya apa namanya kewajiban ya untuk memastikan atau menjamin warga negaranya mengenakan pakaian untuk menutup aurat gitu. Nah, sehingga negara Islam itu punya susunan kebijakan yang mengurusi dan menjamin tentang pakaian ini. Karena penting ya, karena ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara. Nah, lewat apa? Lewat Departemen Industri. Nah, yang dengannya nanti target penyebarluasan ajaran Islam itu bisa tercapai dengan dakwah gitu. Nah, terakhir, eh, s- mari ajakan saya kepada ibu-ibu semuanya dan mbak-mbak atau ahwati solihah dan sahabat solihah, mari jadikan momentum Ramadan ini untuk menumbuhkan kesadaran umat tentang pemahaman Islam, termasuk dalam hal ini adalah hukum pakaian atau fashion Islam. Karena kita jumpai ya banyak sekali kaum muslim
yang hari ini terutama muslimah itu belum memahami bagaimana sih hukum terkait berpakaian di dalam Islam. Nah, mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita kemudian bergejolak ya ketika ngelihat masyarakat tadi hanya apa namanya euforia gitu ya mencari pakaian untuk Lebaran tanpa tahu atau tanpa paham bagaimana sih mekanisme berpakaian menurut Islam. Nah, tentu menjadi kewajiban juga buat kita setelah kita paham tadi, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dan kemudian kita sebarkan. Masih banyak teman-teman atau sahabat muslimah yang belum memahami konsep berpakaian Islam gitu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya menyampaikan jazakallah khairan katsir. Saya kembalikan kepada Mbak Novi. Monggo. Ya Allah sekali ya Ustazah ya. Memang ternyata antara jilbab secara bahasa Arab dan yang kita pahami saat ini tuh benar-benar ternyata memang berbeda ya. Baik sahabat Salihah dimanapun teman-teman berada, bagi yang ingin bertanya, monggo tafadhol, saya persilahkan. Nah, Ustazah, udah ada satu pertanyaan masuk nih. Assalamualaikum Ustazah. Terkait yang tadi Ustazah sampaikan itu antara jilbab dan kerudung, ternyata memang di masyarakat itu belum banyak yang paham Ustazah. Nah, bahkan ada seorang penyiar terkenal pun yang kita tahu gitu bahwa beliau itu sudah mah penyiar dan seorang anak dari kiai terkenal di negeri ini. Tapi beliau sendiri pun tidak menutup aurat. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Monggo Ustazah. Baik, jazakillah khair atas pertanyaannya. Nah, berbicara tentang kewajiban menutup aurat ya, dengan tadi ada 4 hal. Yang pertama himar, kemudian yang kedua jilbab atau gamis ya. Kemudian yang ketiga dengan mihnah, dan yang keempat kita harus menutupnya dengan kaos kaki. Kita jumpai gitu ya, bahwa memang kita lihat ya, kalaupun sekarang sudah banyak jadi tren gitu ya, tadi sudah menjadi euforia atau tadi di mall, marketplace gitu, kemudian di online shop, pasar itu semua sudah kayaknya sudah tren loh gitu ya pakai kayaknya nggak zaman kalau nggak pakai pakaian syar'i. Tapi kenyataannya kita bisa lihat ya eh, kalau kemudian kita jumlah-jumlah gitu ya, jumlah kaum muslimin di dunia itu kan sekitar 7 miliar gitu. Nah, kalau kemudian presentasi muslimahnya kan kurang lebih 60%-nya gitu. Ya, nah, ternyata dari survei tetap saja gitu ketika ini sudah jadi tren pun gitu ya, masih ya banyak di kalangan kaum muslim atau muslimahnya sendiri tetap mayoritas itu belum mengenakan jilbab, kerudung, mihna atau kaos kaki tadi gitu ya. Jadi ini fakta yang kita hadapi gitu ya. Baik kemudian kalau kita keluar rumah ya di lingkungan kita atau kemudian kita ke pasar gitu ya. Ini sahabat solihah yang apa perempuan itu kan ke pasar gitu. Itu masih banyak kan gitu ya muslimah-muslimah yang belum menutup aurat gitu. Bahkan juga di mall gitu ya ataupun di tempat-tempat keramaian. Masih banyak kita jumpai muslimah-muslimah tidak mengenakan penutup aurat sempurna gitu ya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan gitu. Nah, ditambah lagi tadi ya ada fenomena nih gitu ya, ada penyiar terkenal dan tadi ya disampaikan bahwa ini adalah putri dari kiai besar gitu ya. Dan tentu kalau eh, dia mengeluarkan statement itu kan akan diikuti gitu ya, atau akan jadi rujukan yang lainnya gitu. Nah, ternyata tadi menyampaikan gitu ya dengan dia juga tidak mengenakan jilbab dan kerudung gitu. Nah, ini persoalannya ada apa nih gitu. Nah, terkait dengan mengenakan jilbab ini gitu ya tentang kewajiban menutup aurat dengan berjilbab dan berkerudung ini memang ya kita bisa jumpai ada yang sudah paham, ada yang belum paham, ada yang kurang paham dan ada yang nggak mau paham gitu. Jadi yang sudah paham itu sedikit sekali gitu ya kalau dijumlahkan dari prosentase kaum muslimah yang ada. Yang berikutnya adalah ada yang belum paham. Nah, kalau belum paham ini mendingan ya gitu. Artinya nanti ada proses untuk kita memahamkan kepada mereka gitu. Nah, yang berikutnya yang nggak mau paham. Nah, ini yang bahaya nih. Termasuk tadi sebagaimana
penyiar terkenal Putri Kiai ketika ditanya kok kenapa nggak pakai jilbab, kenapa nggak pakai kerudung gitu ya. Ternyata ini bisa jadi, ya kita tahu sama tahu gitu ya, bisa jadi nggak mau paham gitu. Karena sekali lagi, nggak mau paham itu kenapa? Karena untuk kemudian kita bisa totalitas mengenakan pakaian sempurna atau berjilbab, berkerudung, pakai mihana, dan pakai kaos kaki ini, faktor penentu utamanya ini adalah keyakinan. Gitu ya. Jadi faktor pendorong utamanya itu adalah keyakinan. Mungkin kalau ibarat pohon itu, sebagaimana perumpamaan Allah di Quran Surat Ibrahim ya, ayat 24 dan sampai 25 gitu ya. Jadi apakah kalian itu tidak melihat ya bagaimana Allah membuat perumpamaan? Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti kasajaratun thayyibah, seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu apa? Terlihatnya ya dari asluha sabitun, dari akar yang sabit ya, yang menghujam ke tanah, dan wafar uha fis sama, dan batangnya tinggi menjulang. Nah, tadi kalau kemudian dikatakan akarnya sudah menghujam, maka nanti pasti ya batangnya itu akan tinggi menjulang. Nah, maksudnya apa gitu? Jadi kalau Allah sudah memberikan keputusan tentang suatu hukum, maka tidak ada ya pilihan lain bagi kita, termasuk dalam hal berpakaian tadi. Tidak ada alasan lain ya, kenapa kita tidak menutup aurat, tidak menggunakan kerudung atau jilbab. Terus kemudian ada yang les juga gitu ya. Tadi ya penyiar itu mengatakan, toh kalau 10 itu tidak harus 5 tambah 5 gitu ya. Jadi jadi itu tuh apa ya, kayak ngeles gitu. Jadi tidak keengganan atau nggak mau paham gitu. Ada kewajiban yang Allah tetapkan pada dirinya dengan mengenakan pakaian sempurna ini, tadi persoalannya di keyakinan. Artinya memang tidak ada dorongan ke situ gitu ya, tidak ada dorongan. Karena kalau kita tahu ya, orang yang ngeles itu kan tanda dari lemahnya azam. Ya, jadi kalau saya punya quote ya, kalau sudah tidak mau atau sudah tidak ada azam atau tidak ada keinginan, itu yang ada adalah alasan gitu. Tapi bagi orang yang yakin gitu ya, bagi orang yang sudah punya azam itu apapun akan dilakukan gitu ya. Kayak pepatah banyak jalan menuju Roma. Nah, sehingga terkait dengan pakaian ini juga begitu gitu ya. Jadi eh, harus kita lihat gitu ya, tidak menggunakannya pakaian itu, pakaian sempurna itu karena apa? Kurang paham, belum paham atau nggak mau paham gitu. Nah, ini yang jadi persoalan buat kita ya gitu ya. Nah, atau kita sudah paham, alhamdulillah gitu. Atau kalau kemudian banyak teman-teman yang belum paham, ya berarti menjadi PR buat kita untuk memahamkan. Tapi nauzubillah, jangan sampai seperti tadi ya penyiar yang terkenal itu, apalagi representasi karena beliau itu anaknya putri kiai besar itu ngeles gitu ya, bahwa sampai itu bukan bukan kewajiban loh gitu kan, itu mau ngeles padahal sudah nyata. Bagi orang yang yakin dengan disebutkan atau dijelaskan di ayat Al-Qur'annya begitu, kemudian ya dalilnya begitu, atau kemudian di hadisnya seperti itu, disebutkan nyata, bahkan di kamusnya juga sudah terang benderang, memang tidak ada alternatif kecuali sami'na wa ata'na gitu. Tetapi tadi ketika orang sudah tidak punya azam, ya yang ada ngeles gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini PR ya buat kita, banyaknya muslimah yang belum mengenakan pakaian sempurna itu karena apa? Ya kita berharap karena kurang belum paham ya, sehingga kemudian lebih mudah bagi kita untuk kemudian mengajak mereka, memahamkan kepada mereka, memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada mereka, sehingga mereka tersadarkan. Ya ini pengalaman saya sendiri gitu ya, dari SD, SMP, SMA gitu, itu tidak mengenakan pakaian sempurna gitu ya, terlihat auratnya kemana-mana. Tetapi ketika setelah dijelaskan gitu ya, karena memang belum paham, terus kemudian dijelaskan, akhirnya paham dan kemudian mengenakan gitu. Saya yakin kalau yang yakin gitu ya, maksudnya keyakinannya itu betul, tidak akan ngeles dan akan tunduk gitu. Iya. Ya, demikian Mbak Novi. Baik, jazakillah khair Ustazah. Benar-benar, aduh, menampar sekali ya ini ya. Ini ada satu lagi chat masuk Ustazah. Nah, Alhamdulillah Ustazah jazakillah khair katanya atas penjelasannya. Nah, ini gimana sih, kan kadang ada yang sudah menggunakan pakaian syar'i, tapi ternyata dia masih masih senang bergibah ria atau bahkan berpacaran katanya. Nah, bukankah hal ini tuh justru mencitraburukan muslimah itu sendiri? Tafadholi Ustazah. Ya, baik, jazakillah khair pertanyaannya. Nah, ini juga fakta ya yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Masih banyak muslimah-muslimah yang
belum paham atau awam ya, awam sekali tentang pakaian syar'i ini gitu, di mana eh, iya sih gitu ya mengenakan pakaian syar'i gitu, tetapi kemudian pergaulannya tidak dijaga gitu ya tadi yang pertanyaan, atau kemudian masih ada yang maaf ya, kalangan ibu-ibu itu kan sukanya gitu ya, rumput tetangga lebih hijau jadi digosok makin sip ya, gosip gitu. Nah, masih ada yang seperti itu yang justru ini kemudian akan mencitra burukkan muslimah sendiri dan terutama juga Islam gitu ya. Nah, ini kemudian harus kita urai gitu ya, kenapa sih seperti itu. Nah, artinya berarti ada wilayah atau ada hal yang kemudian perlu kita deteksi gitu. Bagaimana motivasi muslimah tersebut mengenakan pakaian syar'i? Bisa jadi atau kebanyakan gitu ya, sudah mengenakan pakaian syar'i, sudah sadar menutup aurat atau berjilbab dan berkerudung tadi, tapi ternyata belum sepenuhnya dibarengi dengan kesadaran untuk mendalami ilmu Islam. Mengenakan kewajiban menutup aurat itu juga kewajiban yang harus kita tunaikan, tapi sisi yang lain, karena tadi Islam kan sempurna ya, mengurusi masalah kita dengan Allah, mengurusi masalah kita dengan diri kita sendiri, termasuk di dalamnya pakaian, pun juga mengurusi masalah kita dengan sesama manusia, gitu. Yang artinya berarti tidak bisa kita hanya mencukupkan. Solihah itu, ahwat filah rahimakumullah itu hanya terlihat dari penampilan saja yang syar'i. Tetapi harus jadiin itu benteng untuk kemudian kita harus meluaskan pemahaman kita tentang hukum-hukum Islam dan melaksanakannya. Oh, kalau berarti sudah pakai pakaian syar'i, alhamdulillah. Kita ikuti gitu ya, kita lanjutkan dengan semakin mengkaji pemahaman Islam terkait dengan hukum-hukum yang lain. Apakah itu masalah muamalah atau masalah tadi pergaulan ya, kehidupan sosial gitu. Jangan-jangan sudah sih dengan berkerudung syar'i tapi pacaran. Sudah sih dengan pakaian sempurna tetapi cipika-cipiki dengan non mahram gitu. Nah, tentu ini bagian yang harus perlu kita luruskan ya di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah sadar menutup aurat, yuk lanjutkan dengan menyadarkan terhadap pemahaman-pemahaman atau hukum-hukum Islam yang lainnya. Semisal tadi tentang tata pergaulan, tentang ekonomi, tentang muamalah lah gitu ya, atau tentang ibadah juga. Ini kan harus terus dipelajari. Yang berarti yuk ngaji. Jadi tidak ada kata lain ya selain tidak berhenti di pakaian syar'i saja sebagai simbol identitas, tetapi kemudian juga menjadi kewajiban yang harus kita tunaikan untuk menggali, memahami hukum-hukum Islam yang lainnya. Dan menuntut ilmu ini adalah kewajiban yang tidak bisa dilepaskan, tidak dicukupkan gitu ya pada titik tertentu. Tetapi Allah menyampaikan dari ayunan atau dari buayan sampai liang lahat. Berarti sampai meninggal kita dituntut oleh Allah untuk belajar gitu. Mudah-mudahan ini jadi dorongan ya, motivasi buat kita semuanya. Jangan mencukupkan dengan pakaian syar'i saja sudah cukup terus, tapi di sektor atau bagian yang lain masih kurang. Nah, ini menjadi motivasi. Terutama Ramadan ini jadi mudah-mudahan memacu kita untuk eh, lebih ya belajarnya. Baik, demikian Mbak Novita Sari. Ya, baik, jazakillah khair Ustazah nih. Masya Allah sangat menggugah sekali ya. Jadi nggak mungkin kita tahu bagaimana caranya, terus bagaimana sih kita menjalani kehidupan kalau kitanya nggak ngaji. Nah, bagi sahabat solihah, maka ayo mumpung saat ini bulan Ramadan, raih kita, cari ilmu kita sebanyak-banyaknya, raih pahala. Kan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan ya. Nah, baik Ustazah, berhubung ini waktunya kita sudah hampir 1 jam ya. Jazakillah khair Ustazah atas tausiahnya sore ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah bagi Ustazah dan bermanfaat sekali untuk kita. Mudah-mudahan saya dan sahabat solihah semua itu bisa mengaplikasikannya, juga bisa mendakwahkannya bagi masyarakat semua. Baik, jazakillah khair Ustazah Meti atas jawabannya. Nah, sahabat muslimah, bagaimana perasaan sahabat setelah mendengar tausiah Ustazah Meti tadi? Nah, izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang Ustazah Meti tadi sampaikan, bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna sebagaimana yang sudah dikabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Selain itu,
Islam pun sudah mengatur kita, sudah mengatur cara berpakaian seorang muslimah. Di antaranya itu harus menutup aurat secara sempurna seperti yang sudah dikabarkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Apabila kita hendak keluar rumah pun kita harus menggunakan pakaian yang lengkap, terdiri dari mihnah, himar, jilbab, dan juga kaos kaki. Di mana syarat menjadi himar yang sesuai dengan hukum syara yaitu adalah tidak tipis dan juga juyub atau menutupi dada. Begitu pula ketika kita mengenakan jilbab. Jilbab merupakan pakaian luar yang menutupi mihnah. Jilbab itu merupakan baju lorong panjang, baju terusan yang tidak terpotong. Jilbab pula harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jilbab juga harus lebar dan tidak membentuk tubuh. Dan tentunya kriteria jilbab di sini adalah tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Dan juga syarat menjadi jilbab yang sempurna adalah irho. Nah, mulai saat ini sahabat muslimah kita harus memperbaiki mindset kita, dimana ketika kita sebelumnya itu beranggapan bahwa jilbab ini adalah kerudung, dan ternyata di dalam Islam jilbab ini adalah gamis. Nah, sahabat muslimah, jika kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka tentunya kita tidak boleh takut untuk menunjukkan identitas keislaman kita, yaitu dengan kita berpakaian sesuai dengan hukum-hukum syara, sesuai dengan Allah dan Rasulullah SAW tentukan. Nah, sahabat muslimah, di momen Ramadan ini, mari kita jadikan momen untuk menumbuhkan kesadaran kita terhadap hukum-hukum Allah ini, terutama kesadaran kita terkait cara berpakaian, terkait fashion kita. Nah, sahabat muslimah semua, saya ucapkan jazakillah khair kepada Ustazah Meti atas tausiahnya sore ini. Tak lupa saya ucapkan jazakunallah khairan katsir kepada sahabat muslimah semua atas partisipasinya dalam forum kajian teman berbuka dengan rubrik Muslimah Lifestyle. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita dan bisa menjadikan tambahan sakofah untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, semoga di Ramadan kali ini akan kita digolongkan kepada orang-orang yang terus beristiqomah dan terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup forum kajian kita sore ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.